bahkan ada yang buruh bangunan. Kalau dipisah-pisah begini, mental mereka makin lemah, makin nggak berani, makin nggak berani menyatakan kebenaran. Status yang pernah diunggah Peggy sudah tidak ada atau hilang. Ia menduga akun Facebook milik kliennya diotak-atik oleh penyidik karena sebelumnya password Facebook Peggy Setiawan pernah diminta oleh penyidik. Peggy, ini akun kamu? Oh iya, terus kenapa postingannya hilang? Lo nggak tahu, saya udah nggak pegang lagi. Passwordnya pernah diminta sama penyidik? Iya, pernah diminta katanya penyidik. Sekarang tinggal satu lagi, Pak RT. Ya, Pak RT, mohon Pak RT. Ini Ibu Nining udah ngomong. Ya, siapa tahu keterangan Pak RT bisa membantu meringankan mereka, Pak. Yo, Mang Sedih People. Welcome back again bersama Nyonya Dan Mamang si Abu absen si Pakun Bobo. Dua tapi mangkok in here always in here. Jangan lupa buat yang belum subscribe silakan dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengkling. Yo, yes. 5 hari jelang persidangan pra-peradilan Peggy Setiawan. Ya, ada beberapa video-video yang wadidaw beredar ya. Kita cross check satu-satu ya sambil mengawal menuju sidang pra-peradilan nanti Senin. Meluncur dulu yuk. Cus. Nih ya, 5 hari jelang sidang pra-peradilan nih. Ini ada informasi dari Bang Hotman yang menurutku wadidaw, nggak tahu apa penyebabnya atau kayak gimana. Yang jelas Bang Hotman pun sampai mempertanyakan memang seperti apa sih yang disampaikan. Nih, di repost ulang sama Raden Reza. Ini dari Instagramnya Bang Hotman ya. Kita play ini apa nih statement ciki-ciki wow. Play. Berita mengejutkan kasus Vina. 7 narapidana kasus Vina yang adalah kewenangan dari Lapas Cirebon, tapi katanya atas permintaan penyidik dipindahkan ke 3 lapas di Bandung, yaitu 1 di kelas 2 Lapas Bancoy, 1 lagi kelas 2 narkotika, 4 di kelas 1 rutan di Bandung. Kenapa mereka dipisah-pisah? Kenapa mereka dipisah-pisah? Mereka itu kan hanya orang-orang pendidikan rendah. Bahkan ada yang buruh bangunan. Kalau dipisah-pisah begini, mental mereka makin lemah, makin nggak berani, makin nggak berani menyatakan kebenaran. Kami mohon kepada Bapak Menteri Hukum dan HAM, kepada Bapak Kakanwil Lapas Jawa Barat, agar 7 narapidana ini dipindahkan ke Lapas Cirebon sebagai lembaga yang berwenang, agar sebuah pihak yang mau mendatangi dapat akses lebih cepat. Baik mungkin ada Komisi 3 DPR, LPSK dan sebagainya. Sekali lagi, pindahkan mereka ke tempat mereka seharusnya berada. Ya, kalau dipisah-pisah begini, ya ini sangat menguntungkan penyidik yang target utamanya hanya agar Peggy segera diadili. Dan kalau 7 orang ini tercerai-berai, mental mereka akan lemah, sehingga kemungkinan besar tidak bisa berbuat apa-apa, hanya mengutarakan di BAP belum tentu sesuai keinginan mereka. Ya, sekali lagi Bapak Menteri Hukum dan HAM perintahkan pindahkan mereka ke lembaga rutan Cirebon. Hotman Paris, kuasa keluarga Vina. Ada keanehan menurut Bang Hotman ya. Dia mendapat info bahwa ke-7 terpidana yang saat ini ada di dalam tuh dipisahkan posisinya. Nah, dari sudut pandang Bang Hotman yang aku tangkap, ini bisa menyerang psikis dari ke-7 terpidana tersebut karena dipisah-pisah. Jadi ada 3 tempat, susunannya 1 orang, 2 orang sama 4 orang gitu. Nah, kalau yang aku tangkap Bang Hotman merasa gitu ada indikasi untuk melemahkan keberanian mereka untuk berkata gitu. Cuman belum ada klarifikasi dari pihak yang berwajib gitu ya. Apa urgensinya, kenapa harus dipisah gitu kan? Iya, tadinya aku pikir tuh dipindahin ya dari ruangan doang gitu. Iya, maksudnya dari Cirebon ke Bandung. Ke Bandung gitu semuanya kan. Satu tempat semuanya gitu. Aku pikir oh ya mungkin karena mau diambil alih sama Polda Bandung nih, mungkin kayak gitu kan. Awalnya juga mikirnya gitu. Iya, cuman yang itu jadi aneh aja kalau misalnya dipisah-pisah gitu. Sedangkan yang 5 ini satu kuasa hukum kan ibaratnya ya.
ada apa gitu kan. Oh ya menurutku jadi wajar ketika netizen bertanya begitu Bang Hotman mengeluarkan informasi ini. Oh iya, kenapa ya? Apa urgensinya dipindah? Bukankah lebih simpel kalau memang satu tempat aja, kan mereka toh satu kasus gitu kan? Iya, kenapa dipisah-pisah? Nah, indikasi dari Bang Hotman seperti tadi. Ada upaya melemahkan psikis agar tidak berani speak up gitu. Iya. Soalnya kalau dari Bang Hotman yang aku tangkap jadi terkesan mengejar target. Gimana caranya nih si Peggy masuk aja gitu. Gimana caranya si Peggy bisa diadili gitu. Iya. Jadinya selaras sama ungkapan kekesalan pengacara Tony. Di video berikut nanti kita play. Meluncur dulu kali ya. Just. Ini ya dari CNN Indonesia nih. Pengacara Tony emosi nampaknya sepertinya dan berniat akan melaporkan penyidik ke Propam. Karena apa? Karena kalau dari captionnya nih ya, kuasa hukum tersangka Vina atau tersangka kasus Vina, Peggy Setiawan akan melaporkan penyidik Polda Jawa Barat ke Propam Mabes Polri terkait hilangnya postingan Facebook klien Peggy Setiawan. Oh, ada yang hilang. Itu dia nanti dijelasin sama Pak Tony nih. Tapi dijamin pasti kesal Pak Tony. Kita lihat ceki-ceki wow. Play. Berikutnya, kuasa hukum tersangka kasus Vina Peggy Setiawan akan melaporkan penyidik Polda Jawa Barat ke Propam Mabes Polri terkait hilangnya postingan Facebook kliennya Peggy Setiawan. Salah satu kuasa hukum Peggy Setiawan, Tony, mengatakan status yang pernah diunggah Peggy sudah tidak ada atau hilang. Ia menduga akun Facebook milik kliennya diotak-atik oleh penyidik karena sebelumnya password Facebook Peggy Setiawan pernah diminta oleh penyidik. Padahal unggahan status di Facebook Peggy Setiawan dinilai sangat penting karena dapat menunjukkan bahwa Peggy Setiawan tengah berada di Bandung saat terjadinya pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon 2016 lalu. Kami juga akan melaporkan penyidik ya terkait akun media sosial Peggy Setiawan yang disita oleh penyidik berdasarkan konferensi pers Kabid Humas Polda Jawa Barat itu ya. Namun kami melihat dari akun Facebook Peggy Setiawan yang ada ya, kami lihat itu sudah tidak ada postingan-postingannya ya, status-statusnya. Padahal status-status atau postingan-postingan Peggy Setiawan itu jelas menunjukkan bahwa Peggy Setiawan berada di Bandung saat kejadian. Namun itu hilang. Kami menduga itu Facebook Peggy Setiawan ya, itu diotak-atik karena passwordnya pernah diminta oleh penyidik. Itu menurut pengakuan Peggy Setiawan. Berikutnya, kuasa hukum tersangka kasus ya menurutku ya Pak Tony balik lagi ya, kalau misalkan informasi ini benar ya, tapi udah naik ke CNN juga sih, kemungkinan besar benar ya. Iya. Ya aku jadi Pak Tony pun wajar kalau emosi karena kan sejauh ini bisa dibilang si status Facebook itu yang tertera tanggal, waktunya dan tahunnya ya, ibaratnya bisa menjadi alibi kuat bahwa Peggy ada di Bandung pada saat itu. Juga di bulan-bulan berikutnya yang sampai dibikin sama netizen, ya kali DPO Sherlock lagi di sini dia Sherlock, lagi di Bandung di acara apa, di tempat apa dia Sherlock gitu. Nah tapi dari pengakuan Pak Tony barusan hilang setelah adanya pemeriksaan atau ya yang kemarin rame juga lah ya yang terkait soal masalah Facebook. Ya wajar kalau menurutku jadi Pak Tony ya kayak anjir 5 hari lagi ini itu menjadi alat buat mengcounter kuat atau alat kuat untuk mengcounter kalau misalkan Peggy dinyatakan pelaku. Kan ini ada alibi kuat loh ibaratnya ya. Ya walaupun sudah banyak netizen yang dengan sukarela men-screenshot. Jadi kalau misalkan Pak Tony minta ke netizen pasti banyak netizen yang punya screenshotannya gitu. Iya, cuman kan gak bisa dijadiin bukti, Mang. Kalau screenshot tuh entah nanti bisa dibilang bisa itu bisa diedit gitu. Iya, bisa di-counter. Nih di Facebooknya nggak ada gitu. Iya. Ya akhirnya Pak Tony mengambil langkah untuk melaporkan penyidik ke Propam. Waduh, aku juga kaget. Serius, tiba-tiba hilang apa kayak gimana? Ini pikiranku udah kemana-mana aja nih, Mang. Udah kemana-mana ada. Iya, jadi kalau kita cocokologi dengan statement Bang Hotman tadi, jadi makin yakin kayak ya sepertinya ingin memaksakan gitu ya, memaksakan ya gitulah. Coba kita cari video berikutnya meluncur. Just. Nih ya. Yes. Versi rada lengkapnya dari akun Pak pengacara Tony ini soal Facebook Peggy Setiawan yang hilang ciki-ciki wow. Play. Nah, Peggy Setiawan berada di Bandung. Nah, mengingat ya postingan-postingan tadi
menunjukkan bahwa Peggy Setiawan berada di Bandung, maka kami dipandang perlu untuk melakukan upaya hukum karena postingan itu hilang. Harusnya fair penyidik itu, biarkan saja lah, biarkan barang bukti itu netral, objektif, biarlah nanti hakim yang menilai, hakim yang memutuskan seperti apa, itu harusnya. Itu selain status chat yang itu masih ada atau hilang juga? Chat, kalau chat masih ada ya, karena chat ini disimpan ya di inbox akun Facebooknya Dede Kurniawan. Gitu. Oh, kalau chat masih ada karena dia kan chattingannya dengan satu lagi temennya gitu, jadi bisa dilihat view-nya dari akun temennya itu kalau Iya, Facebook iya. kan. Oke, cuman statusnya doang yang kata Pak Tony ini hilang gitu. Oke. Yang nggak tahu kalau ditarik juga oleh penyidik dari akun Facebooknya Peggy karena passwordnya itu diminta oleh penyidik menurut Peggy. Iya, sempat diminta. Jadi keterangan Peggy. Jadi waktu kami mendampingi saksi psikologis ya, mendampingi Peggy di psikologis hari terakhir, hari kedua, hari Minggu, pada saat mau turun ya, saya, Peggy, ada Kanit juga, saya tanya, Peggy, ini akun kamu? Oh iya, Bang. Terus kenapa postingannya hilang? Lo nggak tahu, saya udah nggak pegang lagi. Passwordnya pernah diminta sama penyidik. Iya, pernah diminta katanya penyidik. Jadi, oh pantas ya. Ada Pak Kanitnya kok. Saya ngomong, oh pantas kan. Artinya kok hilang kan gitu. Berarti hilang itu dari penyidik. Diduga karena sekarang yang menguasai passwordnya itu ya, yang tahu passwordnya itu kan penyidik, dan diakui sama Humas Polda bahwa Polda telah menyita. Betul, dan itu sinkron diakui oleh Humas Polda bahwa akun Facebook Peggy Setiawan benar ini ada akun miliknya dan disita sebagai barang bukti. Nah, jadi kalau itu sebagai barang bukti harusnya dijaga keutuhannya supaya netral, supaya objektif. Itu. Dia itu juga jadi pertanyaan, siapa yang ngilangin ya? Apakah Peggy di sana punya handphone bisa ngakses internet gitu untuk login terus ngehapus? Kalau memang benar terhapus ya, ini kan aduan dari Pak Tony ya. Gitu. Sama urgensinya apa kalau Peggy melakukan penghapusan itu? Urgensi buat Peggy-nya kan? Kan itu yang jadi pertanyaan. Kalaupun hilang, siapa yang menghilangkan gitu? Nah, kalau dugaan dari Pak Tony ya mengarah ke yang tadi dia ceritakan gitu, karena mengingat sudah ada pengumuman resmi bahwa dilakukan penyitaan gitu. Iya, terus juga kan ya kayaknya nggak mungkin si Peggy-nya yang hapus, karena kan ya balik lagi kata Pak Tony tadi, justru yang hilang itu yang menunjukkan bahwa dia tuh ada di Bandung gitu kan. Sedangkan kayak nggak mungkin kalau Peggy yang hapus deh. Kalaupun Santuy People ngecek Kompas TV ini banyak video soal pengacara atau kuasa hukum Peggy yang punya ibaratnya bukti kuat bahwa tidak dari TKP ya, di antara lain adalah ya status Facebooknya itu gitu. Tapi ya saat ini sudah hilang gitu. Kalau memang bener hilang ya nggak bisa jadi bukti kuat lagi atau si itunya kan udah hilang. Kumaha atuh ini teh nyonyo. Coba kita kasih ke nextnya. Cus. Minya, Yes. ada lagi info hari ini bahwa 4 orang tua dari 7 terpidana hari ini dipanggil pihak penyidik untuk dilakukan penyelidikan atau apa gitu ya. Untungnya pihak orang tua dari terpidana ini sudah didampingi Peradi gitu. Kayak gimana video jelasnya, coba ceki-ceki. Wow. Play. Ya, selamat pagi semuanya. Pada pagi hari ini Mengetahui lebih lanjut seperti apa? kami dari tim hukum Peradi akan mendampingi saksi-saksi yang dipanggil pada hari ini. Atas nama Kosim, Bapaknya Eko. bapaknya Ini Bapak Eko. Kosim ya, Pak Rul? Ya, Bapaknya Eko. bapaknya Eko. Ada berapa jadinya, Pak? 4. Ada 4. Siapa lagi, Pak? Lalu ini Pak Muran, ini bapaknya Eka Sandi. Ini Kasana, bapaknya Saputra. Oke. nah, Satu lagi. ini Karena kakaknya Jaya. Jaya, Hadi, Eko. Baik, jadi Eka pemeriksaan ya. ini dalam saksi atau apa, Pak? jadi begini, undangan yang kami terima adalah penyelidikan. Penyelidikan. Pasal yang ditentukan adalah pasal 221 mengenai obstruction of justice atau perintangan. Materinya kami tidak tahu. Jadi hari ini kami hanya mendampingi saja, biar mereka yang bersaksi apa isi dan lain sebagainya. Baik, rekan-rekan sekalian, agenda kami tim hari ini itu ada yang di Jakarta dan ada yang di Bandung.
kebetulan saya dengan Bang Ruli, dengan teman-teman, ya kami membagi tim. Kurang lebih kami 100 orang dari tim yang dibentuk oleh Pradi, jadi kami bekerja. Di hari ini ada yang di Bandung, ada yang di Jakarta. Di Jakarta itu punya agenda ke Dirjen Pas dan juga dilanjut ke Komnas HAM. Kenapa kami ke Dirjen Pas? Oleh karena minggu kemarin ya, kami mencoba berdasarkan kuasa yang kami dapat, kami mencoba mendatangi para terpidana di lapas, tapi tidak berhasil oleh karena menurut informasi para napi tersebut sedang dibon oleh Polda untuk kaitan dengan penyidikan yang sedang berlangsung di Polda. Ya, oleh karena kami tahu sebagai kuasa hukum bahwa itu adalah hak para terpidana untuk dikunjungi dan dikunjungi lah ya oleh keluarga maupun kuasa hukumnya, makanya kami memohon kepada Dirjen Pas untuk mengizinkan kami, kuasa hukum dan keluarga, untuk segera bertemu. Kami belum bertemu nih, keluarga pun ini merindukan mereka gitu kan, untuk segera bertemu. Itu sebabnya kami menghadap untuk audiensi dengan Dirjen Pas, kemudian juga ke Komnas HAM dalam kaitan bahwa jangan sampai terjadi lagi 8 tahun yang silam, kejadian 8 tahun silam terjadi. Kami mohon bantuan dari Komnas HAM, teman-teman Komnas HAM untuk memantau kasus ini selama mereka dijadikan saksi, bahwa mereka bisa secara bebas, mandiri, tidak ada tekanan, tidak ada hambatan dalam menyatakan apa yang sesungguhnya terjadi. Itu aja harapan kami. Bang, supaya selama ini pemeriksaan nggak didampingi sama penasihat hukum atau gimana nih para 5 terdakwa itu? 5 terpidana. Ya, kalau dulu kan bukan kami ya. Oleh karena kami belum tahu, makanya ini yang kami lagi telusuri. Tapi setelah ditangani oleh kami dari Dewan Pimpinan Nasional Pradi, tentu kami ingin menempatkan kasus ini pada tepatnya, bahwa ini harus kita selesaikan secara hukum. Ya, suka tidak suka ya seperti yang sering kita sampaikan, ini sudah inkrah, sudah mereka divonis, ya kan, seumur hidup. Ya tentu untuk menyelesaikannya ya kita tidak ada jalan lain kecuali dengan cara hukum, kan gitu kan, cara hukum ya, supaya karena negara kita negara hukum kan gitu. Ya. Tapi di sini ada info bagus ya, bahwa Pradi pun ternyata katanya kesulitan untuk menemui, ya kan, sebenarnya menemui kan guna mendapatkan ibaratnya surat kuasa langsung dari para terpidana ini. Tapi sampai saat ini mungkin belum bisa menemui ya, makanya tadi ada dibagi 2 tim, yang satu harus ke Dirjen Pas gitu ya, yang mungkin melayangkan protes atau kayak gimana, kenapa kita tidak bisa menemui kita beserta orang tuanya gitu kan. Ini kan kepentingan hukum juga untuk penyerahan surat kuasa. Iya, juga kan kalau kita nonton di channelnya Kang Deddy, menurut orang tua sama keluarganya kan belum pernah ngunjungin sama sekali, belum ngunjungin lagi di yang terbaru ini kan. Tapi itu juga penasaran aku yang tadi tuh, kenapa hanya 4 yang dipanggil atau yang dilakukan penyelidikan gitu. Tapi perkaranya tadi perkara pasal apa, obstruction of justice, itu perintangan penyelidikan gitu atau kayak gimana? Tadi udah keluar sih klarifikasi live-nya dari Kompas, cuman aku masih belum terlalu nangkep, karena kalau dari pernyataan para bapak-bapak terpidana ini cuman ditanya doang gitu, nongkrongnya di mana anak-anaknya gitu. Aku masih belum terlalu nangkep kebutuhan dipanggilnya orang tuanya ini gitu. Coba kita kasih nextnya. Cus. Nih ya. Yes. Nextnya kemarin ada highlight dari atau ada cuplikan dari YouTube-nya Kang Deddy saat Udin nyeletuk. Kemarin waktu Udin diperiksa di kantor polisi itu, mau diperiksa BAP atau kayak gimana gitu, saya ngeliat kok ada Pak RT lah. Cigi-cigi bawa. Play. Nah, buat Pak Pasren, daripada Bapak harus menanggung beban pikiran yang lama, bagaimanapun tinggal di kampungnya menjadi tidak tenang. Iya, mau pergi kemana tetap aja tidak tenang, kan? Mumpung ruangnya masih ada, mumpung waktunya masih ada, saya sarankan buat Pak RT Pasren, yuk kita bertemu dengan saya, kita bicara dari hati ke hati, yuk kita sama-sama klarifikasi. Katakan peristiwa yang sebenarnya. Kalau malam itu anak-anak tidur di rumah anak Pak RT, ya sudah akui saja. Toh anak Pak RT juga selamat, tidak akan ada apa-apa kok. Bener nggak? Ya kan? Nah, karena keterangan Pak RT itu
bisa menyelamatkan keselamatan mereka, minimal ikut meringankan daripada Pak RT Pasren terus-menerus. Sekarang suka ada di rumahnya nggak? Hah? Gimana? Ada kemarin. Ada Pak RT Pasrennya? Iya, sama anaknya. Di Polres? Sudah dipanggil? Di BAP juga? Belum di BAP, masih di ruang tunggu. Udin tapi kemungkinan di BAP? Ya kemungkinan. Tapi siang masih di luar. Kayaknya belum diperiksa. Belum diperiksa. Itu habis duhur. Nggak tahu sekarang keterangannya Pak RT Pasren gimana? Belum tahu. Belum tahu. Tapi Pak RT Pasren itu berarti ada di rumah dia? Ada. Ya kan? Ya udah, lebih baik ketemu saya. Nggak ketemu saya juga nggak apa-apa. Yang penting BAP-nya jujur. Ya mudah-mudahan aja kita doain ya. Pak RT Pasren BAP-nya jujur kan? Kita doain aja biar masalahnya selesai. Masa orang mau dipidana mati sama pidana seumur hidup, ya kan? Ada ya RT Pasren ya? Ada ya? Ketemu ya? Ketemu di Polres. Masa nyalinya sama kelas sama anak kecil? Ya ini orang-orang yang sudah diperiksa, sudah menyatakan yang sebenarnya. Semoga BAP ini semakin bisa membukakan tabir yang selama ini gelap menjadi terang, gitu kan? Katakan yang sebenarnya. Kalau kecelakaan tunggal, ya katakan kecelakaan tunggal. Kalau pembunuhan, ya siapa pembunuh yang sebenarnya. Itu walaupun hukum sudah memponis mereka bersalah dan sudah inkrah, tapi hukum yang diponis itu menimbulkan keraguan banyak pihak, termasuk Polda Jabar juga ragu karena di vonis itu sudah ada 2 orang pelaku yang dianulir padahal peran mereka vital mengangkut korban dari tempat kejadian pembunuhan dan pemerkosaan ke flyover. Itu ya. Pak RT, padahal di sini Kang Deddy tidak menghakimi Pak RT kayak gimana ya. Kalau yang aku lihat sih, yang aku tangkap ya, maksud dari Kang Deddy nanti juga ada diulang lagi sampai kayak apa? Ayo Pak RT yuk gitu kesini yuk, di pas Kang Deddy ngobrol sama Bu Nining. Yang aku tangkap ya kayak gitu Pak RT. Ya mungkin Kang Deddy ngerti kenapa sih Pak RT sampai ibaratnya tidak cocok keterangannya dengan anak-anak ini gitu ya. Maksudnya kalau memang butuh perlindungan hukum, ya tinggal datang ke Kang Deddy, nanti sama Kang Deddy diperantarai untuk ya mungkin bergabung dengan Peradi juga gitu kan, dilindungi oleh Peradi juga. Tapi ya ini berarti kan Pak RT nggak sakit, nggak keluar sibuk, ada. Ini kata si Udin ada. Iya, mana tadi bukannya Udin kayak happy banget, ada Pak gitu, ada Pak, di sana ada gitu. Ya itu kan kalau misalkan Pak RT mengkoreksi keterangannya dan sama kayak anak-anak ini berarti ya udah utuh bahwa anak-anak itu ya tidur di situ, nginep di situ gitu kan. Selama ini kan yang mengkonter keterangan anak ini ya keterangan si Pak RT gitu yang menyatakan bahwa enggak nginep di tempat gua malam minggu kan, itu yang mengkonternya. Pak RT ayo kemana yuk, nggak sakit kan? Pak RT nggak sakit, nggak pergi-pergi, nggak bawa handphone, enggak kan? Udah ngeliat katanya. Gimana tuh Pak RT? Kita meluncur yang saat ngobrol sama Bu Nining meluncur. Nih ya, di posting ulang sama Nonik ya, highlightnya ya, cuplikan saat Kang Deddy ngobrol dengan Bu Nining. Di akhir video ini Kang Deddy udah apa ya, udah bukan itu kayak mohon itu, ayo Pak RT sini yuk gitu. Udah kayak memohon ceki-ceki wow. Nah sekarang gini, kan kalau kata anak-anak itu pada waktu malam minggu ya, malam minggu itu pas kejadian Vina dan Eki, tuh kan. Nah, kan mereka katanya memang diusir oleh ibu di depan rumahnya. Tapi benar itu? Ya iya, yang saya bilang ketok-ketok warungnya itu begitu-begitu tuh. Bukan pindah. Jangan berisik, saya mau tidur gitu. Nah sekarang perasaan ibu ya, walaupun mereka sudah dipidana penjara seumur hidup, ya kan, tapi banyak orang yang sampai sekarang nggak yakin. Ya saya juga nggak yakin ya, maksudnya. Nggak yakin karena mereka bareng sama ibu itu ya pada malam itu? Ya nggak bareng. Bu, artinya gini loh, pada malam itu ibu sempat ngetok-ketok itu aja kan, agar mereka nggak berisik di depan rumah ibu. Tapi benar itu terjadi Bu? Iya, merekanya pindah. Nggak tahu pindahnya kemana. Ya pindahnya habis itu ke rumahnya Hadi.
Yang di belakang berarti belakang. Karena ngumpul di depan ibu kan habis isya katanya. Oh gitu. Habis isya kemudian berisik sama ibu diketok disuruh pergi. Pindah ke rumah Hadi, dari rumah Hadi pindah lagi ke rumah Pak RT. Pasret gitu. Cuman Pak RT-nya bilang ke polisinya, anak-anak itu tidak nginep di rumahnya. Bilangnya itu malam Selasa nginep di rumahnya. Nah, sekarang baru ingat, ibu anak-anak ribut itu menurut ibu malam Minggu, malam Senin apa malam Selasa? Lupa saya malam Minggu cuma. Malam Minggu ya. Polisi kan saya tuh udah didatengin dari Polres, dari Polda, terus dari Mabes Polri tadi. Mabes Polri iya. Ibu sudah di BAP? Udah dari Polda. Di Polda kapan? Lagi sebelum Mabes Polri. Yang dulu ibu di BAP nggak? Yang dulu 2016. Enggak. Yang sekarang di BAP? Iya. Di BAP ibu ngejelasin gimana? Ya saya memang nggak tahu. Ya seperti ini aja memang saya. Tapi ngejelasin ibu anak-anak di depan ibu diketok-ketok suruh pergi. Iya. Ngejelasin ibu? Iya. Saya ketok-ketok warung dari dalam, terus ditanyain warungnya dalam keadaan buka nggak? Enggak, tutup kata saya tuh. Lampunya mati, yang di luar aja, kalau namanya di luar mah nerangin jalan lah ya. Iya betul. Jadi saya yang di luar mah nyala, tapi yang di dalam mah tutup, mati kata itu lampunya. Ada berapa orang ya nggak tahu ya, yang saya nggak lihat. Yang jelas kan cerita anak-anak dengan cerita ibu sama. Kalau saya itu aja, anak-anak benar di depan rumah ibu minum ciu tuh mereka di depan rumah ibu. Apa sih? Minuman bu, minuman keras. Ibu sampai nggak tahu ya, itu di depan rumah ibu anak-anak minum ciu. Yang nggak tahu ya, yang minum ciunya nggak tahu apa, minuman yang belinya siapa nggak tahu, di mana belinya juga nggak tahu. Ibu diperiksa oleh Polda kapan? Lagi hari ya sebelumnya Mas Ato gini, Mas Ato tuh telepon waktu itu tuh Mbak Yaninya tuh WA. Ibu bisa bilang enggak. Nah dari situ tuh dari Polda tuh telepon WA. Selamat malam Bu, tapi nggak saya jawab. Apa ini tuh Mas Ato tuh sama ini, tapi saya nggak tahu kalau ini dari Polda tuh. Cuman ke Lutfi, ibu tuh ada yang WA ini tuh dari siapa, dan namanya ini aja. Terus kayaknya apa dari Mas Ato tabu, ya nggak tahu ya saya. Kalau saya di kerjaan tuh nggak, jarang pegang HP. Tapi ibu di BAP-nya didampingi pengacara nggak? Enggak. Ibu baca nggak BAP-nya? Ibu menyatakan itu? Baca oleh ibu dibaca? Iya dibaca, sama anak saya juga dibaca. Anaknya baca? Iya kan saya sama anak saya. Anak ibu bacain ya, bahwa ibu memang waktu itu anak-anak berkumpul. Itu yang penting, keterangan ibu itu. Memang kalau untuk kasus anak-anak yang sekarang di penjara kan tidak ditangani Polda, itu mah dulu sudah ada vonis, ya kan Bu ya. Tapi walaupun keterangan ibu dulu tidak masuk dalam BAP yang lama, ya kan, dalam kasus lama ibu kan tidak diperiksa. Tapi setidaknya keterangan ibu itu makin meyakinkan tim pengacara untuk semangat mengumpulkan bukti baru, ada novum yang menyatakan mereka tidak bersalah. Karena penjaranya seumur hidup, Bu. Kasihan ibu. Gitu. Umur hidup siapa tahu kan, dengan pernyataan ibu ini makin membantu. Apalagi kalau Pak RT memberikan pernyataan. Udah. Pak RT ini belum sampai sekarang. Saya berapa kali ke sana nggak ketemu. Siapa tahu setelah ketemu ibu ketemu Pak RT. Lebih yakin. Ibu diperiksanya di mana oleh Polda? Di Polsek Kesambi. Oh, di Polsek Kesambi. Yang di depan STM. Tapi kan ibu rileks kan menyampaikannya. Iya, itu kan beliau itu minta persediaan saya kapan waktunya. Kata saya nanti habis maghrib atau habis isya aja, karena kalau siang makan saya mau kerja. Masa mau mengganggu pekerjaan. Sedangkan itu kan bukan urusan pekerjaan gitu, saya. Jadi nanti aja habis itu, terus habis Isa Lutfi ngejemput, ya saya ke situ langsung ke Polsek. Ke Polsek. Alhamdulillah kan. Sekarang kan sayanya mulai udah 90% ibu percaya bahwa anak-anak itu benar ngumpul di depan rumah ibu, ya kan? Mereka kemudian orang ibu diusir. Bener kan Bu? Betul. Ya bahasa kasar diusir lah ya. Diusir, mereka pindah ke rumah Hadi. Dari rumah Hadi ke rumah Pak RT. Sekarang tinggal satu lagi, Pak RT. Iya, Pak RT, mohon Pak RT. Ini Ibu Nining udah ngomong. Ya siapa tahu keterangan Pak RT bisa membantu meringankan mereka, Pak. Jangan takut tentang anak Bapak, asal Bapak jujur.
Tapi justru kalau Bapak nggak jujur berbahaya buat diri Bapak. Bener nggak, Bu? Kalau bohong kan bisa dipidana, Bu. Memberikan kesaksian Saya palsu. takutnya barangkali salah ngomong. Ya Ibu mah asli aja Ibu ngalamin yang itu. Memang aslinya begitu. Bener itu begitu, Bu? Iya. Oh. Ya, Pak Hajinya ngomong iya, kan harus gitu ngomong sama ibunya. Bukan begitu. Nah, ibu teh mereka tuh ditangkapnya sekitar hari Rabu ya? Iya, kayaknya sama anak saya tuh waktu sore kan ya. Sore. Nah, itu tuh sayanya habis ngusir anak-anak sekolah. Kata sana pulang. Barangkali orang tua kamu nyariin udah sore gitu. Nah, mereka tuh pulang. Nah, saya lihat itu tuh di depan rumahnya kakaknya Hadi itu yang di belakang rumah saya itu. Kelihatan. Dan nah, setelah itu terus ada keributan ditangkap gitu. Saya pikir anak-anak yang SMP yang saya usir. Barang itu ada anak yang datang lagi. Kamu nggak apa-apa? Katanya ada penangkapan itu. Kata saya, Bu, bukan saya, bukan itu orang sini, ha? Saking nggak percayanya Bu Nining sampai nyangkanya pada saat penangkapan itu anak-anak SMP yang nggak pulang-pulang karena udah sore ya gitu. Tapi kan biasanya ini mah di desa tuh kan biasanya tuh warga tuh kan kompak ya dan mengerti ya, ibaratnya mengenal lah ibaratnya kelakuan si A, si B, si C. Nah sekarang tuh kan case-nya si Pak Rete ini atau mantan Pak Rete Pasren ini kondisinya tuh kan sedang dimusuhi oleh para warga desa karena pada saat itu 2016 terjadi menurut para warga desa ini si Pak RT terkesan lepas tangan gitu, tidak mau ibaratnya tidak mau membantu, ibaratnya tidak mau pasang badan buat warga-warganya begitu. Makanya sampai sekarang pun ya kalau kita lihat warga-warga sekitarnya ya ditanyain soal Pak RT kayak gitu, kayak tadi sih punya Pak RT belum bicara ya gitu. kayak udah gimana gitu image-nya tuh. Iya. Tapi balik lagi Kang Deddy ngebuka tangan buat Pak RT datang klarifikasi tanpa menghujat segala macam. Ya mungkin aku mikirnya gini, Kang Deddy nangkep sesuatu yang mungkin gak bisa langsung dijelasin ya, kayak kenapa si Pak RT sampai berani beribaratnya kalau kita ngikutin case sekarang kan disebutnya berkesaksian palsu gitu ibaratnya, nggak mau ngaku kalau anak-anak itu nginep ibaratnya. Kenapa ya Pak RT sampai sebegitunya? Itu kan yang jadi pertanyaan Kang Deddy, apakah ada tekanan segala macamnya? Iya, kalaupun ada ya makanya kan diajak ngobrol nih biar Kang Deddy tahu masalahnya apa, biar dikasih tahu jalan keluarnya. Bener, gitu. Kalau memang butuh perlindungan hukum nanti pasti dibawa ke Pradi biasanya mah ya sama Kang Deddy gitu. Pak Rete yuk keluar yuk Pak Rete. Ini udah dari teman-temannya yang ikut nongkrong kan waktu itu udah menyatakan memang kayak begitu kejadiannya. Terus dari Ibu Nininya juga mengiyakan. Gitu. Aduh, tolonglah. Kita kasih next ya. Just. Ninyo. Yes. Ada yang berhasil nge-screenshot atau nge-screen record live Kang Ferry semalam. Kang Ferry yang suka bareng sama Kang Deddy itu, ya ikut membantu gitu ya. Ini para warga, ada beberapa keluarga dari terpidana juga ibaratnya lagi ngumpul gitu kan, menanyakan Kang Ferry menanyakan tentang apa ya, kebiasaan Pak RT ini kok nggak ada mulu dicari, emang kemana sih gitu. Sampai-sampai katanya nanti tanggal 25 nanti satu RW itu akan melakukan pengajian di depan rumahnya Pak RT. Ya Allah. Iya mungkin karena gemes kali ya warga sekitar, kok nggak keluar lu, sulit ditemuin, klarifikasi, speak up ayo. Warga pengen kompak, Pak RT-nya sulit sekali nih. Kita denger nih, cek yo. Play. Di dalam terus dia kalau belanja kalau apa bagaimana dong? Kalau misalkan belanja beli apa Hero. Oh, anak perempuannya, jadi di dalam terus Ya udah di warga. Terus nanti syukuran pengajian rencananya tanggal 25 ya? Tanggal 25 ini mau ada pengajian satu RW. Bayangin coba, warga satu RW itu akan mengadakan pengajian di depan rumah Pak RT. Tanggal 25 ini. Ramai sekali. Di depan rumah Pak RT. Di depan rumah Pak RT. Iya. Itu ramai sekali itu. Satu RW sudah sepakat, ada undangan resminya juga. Mudah-mudahan dihadiri sama Bapak Deddy Mulyadi juga. Terbaru ditemu bisa beli ya. Cuma ngirim foto Pak ya. Tapi sini jadi makanya jam 5. Kira-kira turunin kanan. Pak RT belum ketemu, di dalam terus. Belum ketemu. Iya di musola. Di dalam terus. Apa harus ngirim
tim jurnalis mantau di situ 24 jam masang tenda gitu. Biar Pak RT ke gap gitu sekalinya keluar kayak sulit banget. Iya. Kan apa ya? Ada bukan peribahasa pepatah tuh kalau rakyat kecil tuh nggak punya banyak opsi selain kompak gitu. Ini udah kompak satu RW, tinggal satu doang nih si Pak RT doang sulit. Iya, cuman tadi katanya sih yang aku dengar ini Mang apa namanya ada di dalam gitu meskipun itu dibilangnya ya terus kalau belanja gimana gitu kan ya anaknya gitu. Yang perempuan itu si Ero itu Mbak Ero. Iya yang keluar terus itu kan. Jadi ya terus ditanya lagi katanya kenapa ya gitu, kenapa aku nggak keluar ya? Iya malu kali gitu. Iya. Ya ini pun aku yakin sudah di ACC oleh Pak RW karena yang akan melakukan pengajiannya satu RW gitu. Mungkin Pak RW yang kemarin gitu kan yang setelah yang pada saat itu tidak menjabat dan sekarang menjabat lagi. Yang aku tangkap sih akan dilakukan pengajian di depan rumahnya Pak RT ya mungkin guna untuk mengetuk pintu hatinya Pak RT gitu. Biar yuk kompak bareng sama warga sini. Gila kan kalau kayak gini mendengar Kang Deddy lu hidup nggak tenang, mau keluar nggak tenang. Iya. Para warga di sini bisa ngumpul RT-nya dokem aja gitu. Iya, mau sampai kapan ngedokem terus gitu kan. Pak RT, tolonglah. Nyo kita kasih kelasnya Nyo. Cus. Nih Nyo. Yes. Kelasnya kita tuh dengan Linda yang sibuk sekali berantem sama komenan netizen. Aku nggak ngerti apa memang mau berantem apa memang menikmati ketenaran ini gitu. Aku nggak ngerti nih. Ceki wow. Play. Malah ngartis. Siapa yang bilang gue ngartis? Lu pada yang nganggep gue ngartis. Gue mah biasa aja. Kalau ngartis gue tuh udah kayak yang lain, muncul-muncul di TV ya kan, muncul-muncul di podcast ya kan. Kalian nih. Tapi menurutku dengan seperti ini ya jadi malah makin makin dirujak sama netizen yang nggak tahu apakah dia menikmati gitu rujakan karena kan trafficnya pasti akan banyak ke sana gitu kan. Terus di maintain dengan cara ya seperti ini diberi respon netizennya gitu ya nggak ngerti juga gitu ya. Ya siapa tahu si Mbak Linda ini pengen diundang di TV atau di podcast katanya. Nggak bisa karena kan waktu diundang Kang Deddy juga dia bilang kan dia berargumen saya nggak tahu apa-apa kan yang ngomong bukan saya mah kerasukan. Iya. Justru yang menurutku ya nutup interview dari media dari podcast lainnya karena dia nggak bisa dijadiin narsum. Iya kan karena dia udah berargumen seperti itu. Itu ya akhirnya ya ribut sama netizen aja gitu. Dah kita meluncur ke setting itu seperti ini sambil mengawal menuju tanggal 24 sidang pra peradilan Peggy Setiawan meluncur. Just. Ya. Yes. Seperti yang sekali ada 3. Ada 3 yang pertama dibuka dari permadanan waktu. Permadanan waktu. Oke, saya setahu saya pra peradilan itu sangat simpel. Kalau ada alat bukti maka Peggy akan lanjut ke sidangan. Kalau nggak ada maka Peggy dibebaskan. Iya. Kalau Pak RT anaknya dan Aib yang akan dijadikan alat bukti sama polisi betapa konyolnya. Mana ngumpet lagi sekarang ya DPO netizen Aib, Pak RT dan anaknya. Ya semoga cuma diumpetin bukan dihilangin. Satu lagi Pak Rudiana polisi jadi DPO media. Wow. BTW kemaluan paling malu-maluin semalu-malunya dari Rahman Rizky. Anaknya sendiri jadi korban kok santai saja kan sudah tanda tanya besar dan cuma ada kata siap walau kehilangan reputasi dan anak sendiri jadi korban. Keluarga umpetin dulu baru speak up. Bukan semua pasti orang-orang besar keseret semua ya, karena awalnya pasti dari paket besar 2016. Nah ini jadi banyak spekulasi di netizen gitu apakah ada orang besar di balik kasus ini gitu. Prajas seru nih Nyonya dan Mamang, masalahnya kalau Kapolri nggak perintah langsung seperti kasus Sambo, apakah itu ini bisa bakal digeluti sampai akar-akarnya? Sepertinya harus ada perintah langsung ya. Tapi sumpah sih keren ini sekelas Sambo iya loh, sumpah udah sebulan lebih loh. Setahuku startnya tuh tanggal 8 pada saat rilis filmnya gitu. Ini tuh tanggal 19. Udah sebulan lebih itu. Nur Hasana malam nyomang ingat kata Bung Karno lebih mudah mengusir penjajah ketimbang melawan pengkhianat dari bangsamu sendiri. Nah itu kalau nggak penguasa ya pengusaha jadi Nah
Nextnya dari Serizawa Official. Yang nampaknya emosi banget ya. Tanpa banyak basa-basi, penjarakan, sita seluruh harta dan pecat agar sebagai pembelajaran seluruh aparat yang setuju. Like katanya. Banyak lagi yang like kurang ajar ya. Disambut sama Tuan Nugroho, saya sangat setuju banget sama usulan dari Pak Resda Negeri yang langsung disambut oleh Bang Farhad Abbas, yaitu melaporkan Pak Rudiana. Iya, ya guna memaksa untuk speak up ya. Masih banyak lagi ini bisa kita lihat. Jadi obrolan, jadi diskusi ya. Nextnya kita ke Michelle. Halo Nyomang, minta doanya ya. Ngilang dari sini baru keluar RS. Bang Farhad mudah-mudahan gak cuma lapor doang tapi gak ada kelanjutannya. Usahain sampai Rudiana nongol. Buat Peggy tulis semoga ada keadilan buat abangnya. Benar kata Nyonyo, sedih banget itu denger dia ngomong. Kalau pendapatku itu dia selalu bilang rela mati karena dia takut kalau dia kan sekarang vokal tuh berani menyangkal, pasti ada oknum yang ngincar dia. Mudah-mudahan baik-baik aja di dalam ya abangnya. Masalah Pak Rete cari aja terus sampai ke Liang Curut juga kesel liatnya aing teh tuh katanya. Sabar. Lase dari Merica Mui numpang lapaknya Juragan Nyomang Ogut numpang Ruswia. Katana bukan samurai. Samurai mau orang ya. Samurai mau orang yang bawa pedangnya. Pedangnya namanya katana, gemes ya Allah. Udah sebulan semua tayang gak ada yang bener jiwa. Kejepanganku bergejolak turun. Sabar. Iya sih katana gitu. Samurai mau orang ya. Habis. Terima kasih kepada para sultan santuy yang sudah memberikan super thanks kepada kita dan juga memberikan ruang kepada santuy purple yang itu berkomen-komen, bertisam-tisam, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasi di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton, lanjut di komen seperti biasa. Nyonya. Mamang, Abu yang bobo dan Paku yang bangun tiap closing karena berarti tandanya dia harus keluar. Dua, terima kasih. Ciao.